Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat Sobat PAUD di mana saja Anda berada hari ini. Kita akan cerita-cerita dan berbagi tentang pendidikan anak usia dini. Jadi buat Sobat PAUD, buat semua bunda-bunda, kita akan bahas banyak hal terkait pendidikan anak usia dini. Nah, untuk edisi perdana ini kita akan membahas tentang model-model yang dikembangkan di BP PAUD Dikmas Sulawesi Selatan. Nah, untuk informasi buat seluruh sobat PAUD, di BP PAUD Dikmas Sulawesi Selatan itu kita ada mengembangkan yang namanya model pembelajaran. Nah, untuk tahun 2020 ada 13 model pembelajaran yang dikembangkan di BP PAUD Dikmas Sulawesi Selatan. Nah, untuk edisi perdana ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu pengembang model pendidikan anak usia dini. Nah, narasumbernya juga sudah hadir. Sebelum saya panggilkan ke sini, saya mau ceritakan dulu. Untuk siapa sih sebenarnya narasumbernya ini? Yang pastinya ini sosok yang luar biasa menurut saya. Saya mengenal beliau sudah cukup lama. Saya banyak belajar juga dari beliau. Ya, namanya Pak Aminullah SPD MPD. Dia adalah sehari-hari pamong belajar di BP PAUD Dikmas Sulawesi Selatan dan salah satu pengembang model pendidikan anak usia dini. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak Adnang ya. Kayaknya nih. Ya lagi press-pressnya ini sekarang Fresh. Pak ya. Jadi ya. Gimana Pak makasih perjalanan nih. dari rumah Jadi ke sini atau dari kantor ke sini? Ya dari kantor. Dari kantor Kebetulan kesini. tadi ada kegiatan di kantor. Aman ya, aman ya. Hmm. Oke, Pak Aminullah, ini salah satu pengembang di model pendidikan anak usia dini dan model yang dikembangkan itu adalah model psikoedukasi, benar Pak ya? Betul. Nah, pasti penasaran nih kita. Sebenarnya model apa sih model psikoedukasi itu? Iya. Ya. Makasih Ya Pak. Pak Adnan ya selaku teman sahabat di Iyalah. mana saja. Dan makasih untuk Sobat PAUD berada di mana saja di seluruh Indonesia. Jadi saya salah satu tim pengembang model di model psikoedukasi ini. Jadi model ini namanya adalah model psikoedukasi untuk mendukung kesiapan bersekolah bagi anak usia 5-6 tahun. 5-6 tahun. Iya, jadi apa itu model ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Dia adalah sebuah model pembelajaran yang digunakan oleh guru secara profesional dengan mengintegrasikan mental atau jiwa anak dan pengetahuan anak melalui kegiatan bermain pada pendidikan anak usia dini. Jadi ada 3 ranah ini yang akan berkembang dalam model ini, yakni mental dan jiwanya, kemudian pengetahuannya, dan dilakukan melalui bermain, yakni psikomotorik. Bermain sambil belajar. Iya, bermain sambil belajar. Gitu. Terus ini Pak, biar akrab ini kita panggil Pak Paula aja ya. Ya, boleh. Terus Ya, ini Paula, Iya. sebenarnya tujuan dari dibuat model ini apa sebenarnya? Ya, jadi tujuan kita membuat model ini adalah bagaimana mengembangkan seluruh aspek perkembangan pada anak usia dini. Ya, itu. Jadi kita berharap bahwa dengan menggunakan model ini, teman-teman di satuan itu bisa betul-betul mengembangkan seluruh aspek itu, yaitu aspek afektifnya, kognitifnya, maupun psikomotoriknya secara bersamaan. Ya, secara bersamaan semua. Kemudian kita juga berharap bahwa model ini akan meningkatkan kemampuan. Ya, ini kompetensi dari tenaga pendidik ya yang ada di satuan-satuan PAUD ya, sehingga dia bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk memasuki jenjang persekolahan. Jadi begini Pak Ola ya. Ya. Jadi bukan cuma untuk anak usia 5-6 tahun ini, tapi ternyata model ini juga bermanfaat untuk pendidiknya itu sendiri ya. Iya, betul. Nah, Ya. iya.
Keren berarti ya. Iya betul, Pak. Jadi memang kita berharap bahwa tenaga-tenaga pendidik paham betul bagaimana mempersiapkan anak-anak mereka untuk memasuki jenjang persekolahan itu. Nah, Terus ini Pak Ulla, ini kan model ini tidak serta-merta langsung jadi kan? iya betul betul. Jadi betul. pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui bagaimana membuat model itu sampai bisa digunakan oleh masyarakat atau misalnya digunakan oleh PAUD itu sendiri. Iya, jadi Mungkin bisa diceritakan singkat saja misalnya iya, tahapannya. jadi gini Pak Adnan ya. Pak. Jadi tahapan pengembangan model yang kita lakukan itu sudah ada mulai dari tahapan penyusunan tornya, ya, kemudian kita akan melakukan studi pendahuluan ya untuk mengetahui identifikasi kebutuhan. Langsung ke lapangan itu. Iya, Pak? langsung ke lapangan. Jadi kita akan lihat apakah memang sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil identifikasi ini, inilah yang akan menjadi dasar untuk menyusun sebuah model. Ya, jadi model itu tidak muncul begitu saja. Tidak ya? Tidak. Bukan berdasarkan pemikiran, Bukan. bikin ini deh. Ya, enggak. Jadi itu harus berdasarkan identifikasi studi lapangan turun dulu dan ya. akan didukung oleh kajian-kajian literatur. Gitu. Jadi harus seorang tim pengembang itu di samping dia melihat situasi di lapangan, dia harus melihat apakah ini memang kajian literaturnya sudah sesuai dan itu harus dikembangkan dan ini mendesak. Jadi pengembangan model itu adalah sesuatu pengembangan suatu bentuk penelitian, suatu bentuk penelitian dan pengembangan ya yang sifatnya untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi kalau kita di pendidikan anak usia dini adalah yang terjadi pada satuan pendidikan anak usia dini. Oke. Jadi sobat PAUD, ternyata model itu harus diidentifikasi dulu, terus turun dulu, melihat seperti apa, terus dibikin kajian-kajian. Ya, betul. Akhirnya baru memulai untuk menyusun model itu. Dan ya jadi gini, setelah kita turun kemudian kita buat draftnya, kajian-kajiannya, draftnya sesuai dengan apa yang kita dapatkan di kondisi lapangan ya. Jadi kemudian kita akan buat draftnya, kemudian akan diuji cobakan. Untuk jadinya sebuah model itu diuji cobakan. Dicoba dulu dia. Diuji coba, baik uji coba secara konsep maupun uji coba secara operasional. Jadi kita melihatnya memang tidak serta-merta itu muncul. Bukan pemikiran dari seorang tim pengembang, tapi ini adalah merupakan satu kesatuan antara pengguna dan tim pengembang. Jadi sebelum itu lahir menjadi sebuah model yang tervalidasi, maka dilakukan beberapa uji coba. Uji coba dulu. Iya. Ini kayak ya. Jadi tadi ada tim pengembang. Iya, betul. Itu tim pengembang maksudnya terdiri dari unsur apa begitu atau dari beberapa orang. Dan Pauline sebenarnya di tim ini apa? Jadi kapten atau pelatih atau? Ya dalam struktur ya karena ini kita melakukan sebuah kajian ya jadi ada namanya tim pengembang model. Di samping tim pengembang model ada yang membantu kita. Ada yang membantu. Ya, kalau jadi timnya sendiri berapa orang? Timnya sendiri ini di model psikoedukasi ada 3 orang. 3 orang. Saya sendiri, kemudian ada Ibu Mariam. Ya, kemudian ada Ibu Irma Yulianti Adnan. Itu masing-masing ada posisinya ya? Ya, ada. Jadi kalau Pak Ula ini apa? Ya, kalau di model ini kebetulan saya dipercaya selaku ketua tim pengembang. Ketua tim pengembang. Ketua tim pengembang. Berarti pelatih ini ya. Kalau sepak bola pelatih nih. Ya, boleh juga dikatakan seperti itu. Ya, boleh. Nah, kemudian ada teman-teman, ada Bu Mariam, ada Ibu Irma, mereka semua berperan membantu baik dalam konsep maupun dalam uji coba di lapangan. Jadi terus kalau dari 3 tim ini kan yang bekerja untuk bagaimana menyusun model ini. Terus dari unsur lain ada? Iya, Pak Adnan. Jadi kita dalam pengembangan model itu kita menggunakan akademisi. Ada akademisi. Jadi akademisinya itu diambil dari perguruan tinggi. Iya, jadi kami untuk saat ini bekerja sama dengan Universitas Negeri Makassar, UNM ya. Ya, jadi mencoba kemudian memanfaatkan tenaga dari
salah satu dosen di karena ini kita bicara tentang pendidikan anak usia dini, maka akademisinya ya kami mengambil dari pendidikan anak usia dini. Ada Pak Dr. Muhammad Akil, Dr. Muhammad Akil, ya, yang merupakan dosen kayaknya di, saya kenal itu Bapak ya, itu. dia merupakan dosen di Ya, UNM, ya, dia dosen pasca juga di UNM, Ya. ya, dia juga dosen di dan ini kemampuannya sekira tidak bisa diragukan lagi untuk membantu Jadi kami. yang membantu tim ini ternyata orang-orang yang hebat juga Pak ya. Iya, alhamdulillah. Orang-orang Pak. yang sudah sangat paham dengan pendidikan anak. Ya, alhamdulillah, itulah yang kami lakukan. Oke, buat Sobat Padi, kita juga di acara ini ada giveaway, linknya ada di bawah. Sobat PAUD bisa lihat di bawah nanti linknya, karena ada hadiah, ada 5 buku. Bukunya seperti ini bukunya. Di sini isinya, ini namanya buku saku BDR, belajar dari rumah. Nah, buat Sobat PAUD yang penasaran sebenarnya seperti apa sih isi dari buku saku ini, saya bisa kasih tahu. Isinya itu ada bermain seni kriya, terus ada mengenal dukungan psikologi awal, ada pentingnya bermain bagi anak, ada rencana pelaksanaan pembelajaran, terus ada media daring, ada bermain sains, penilaian perkembangan, komunikasi orang tua, terus bermain matematika, bermain bahasa, dan bermain musik dan gerak. Jadi banyak sekali ternyata di sini. Nah, buat Sobat PAUD yang ingin mendapatkan buku ini, kita ada giveaway. Kamu bisa lihat di link di bawah ini. Setiap episode kita akan bagikan 5. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya, Pak Bela ya. Iya, silakan. Kita santai-santai. Kopinya Ya. diminum dulu. Oh iya, oke. Ini. Kebetulan hostnya haus juga. Oh iya, silakan. Ya, silakan Pak. Ini nih. Model ini kan untuk anak. Iya, betul. Untuk anak usia dini, usia 5 sampai dengan 6 tahun. Ya, anak. Jadi saya gambarkan dulu sedikit ya. Anak yang berada di taman kanak-kanak saja atau di satuan pendidikan anak usia dini yang sudah menempuh, ada yang sampai menempuh 2 tahun, ada yang 3 tahun, ketika masuk ke jenjang persekolahan, ya, jenjang SD atau persekolahan, mereka masih mengalami masalah. Apalagi mereka yang tidak pernah mengikuti jenjang-jenjang Oh, saya tahu itu. Pak. Kayak yang ini. Biasanya saya lihat anak sekolah itu harus ditunggui sama orang tuanya. Begitu salah satu ya. Ya, betul. Itu salah satunya. Ya, harusnya setelah mereka berada di pendidikan dasar, ya, mereka berada di pendidikan dasar, orang tuanya tidak perlu menunggui mereka. Ya. Kemudian anak-anak ini sudah harus pintar, bisa menulis, ya, sudah bagus berkomunikasi dengan temannya, bisa memegang pensil, bisa memegang pensil, ya, sudah bisa sudah bisa menulis sendiri, menuliskan karena huruf, pra menulisnya sudah disampaikan di pendidikan anak usia dini. Kemudian anak-anak tidak takut lagi dengan temannya, dengan gurunya, artinya komunikasi. Jadi yang kalau baik ketika dia masuk berada di SD, pendidikan dasar. anaknya sudah bisa langsung berbaur gitu. Ya, sudah bisa. Nah, itulah yang membuat kami melihatnya bahwa ini sebuah masalah. Ini sebuah masalah. Ini sebuah masalah. Ini betul-betul masalah. Ya, yang perlu dicarikan solusinya. Nah, ternyata setelah melalui identifikasi itu, ya, yang sebenarnya setelah melalui identifikasi, maka ditemukanlah bahwa masalahnya itu adalah ada pada mental anak. Mental. Iya. Jadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini kita melakukan identifikasi. Ternyata pada satuan-satuan pendidikan anak usia dini itu yang lebih banyak dikembangkan hanya pada aspek kognitifnya. Kognitif. Pengetahuan saja. Iya, pengetahuan. Kemudian aspek psikomotoriknya. Ya, sementara aspek afektifnya atau sosial emosionalnya, emosional anak ini sering terlupakan. Nah, inilah kami melihat bahwa mental anak ini yang perlu diperbaiki. Makanya dari model ini, ya, kita akan psikoedukasi ini hubungannya dengan mental. Ya, kita berharap dengan model ini maka mental anak kita sudah bagus, sehingga seimbang antara mentalnya yang bagus atau afektifnya bagus, ya. Kemudian kognitifnya bagus dan fisiknya bagus. Maka ya di ini
mental dan pengetahuan ini menjadi satu dilakukan dalam kegiatan bermain sambil belajar. Iya, begitu. Keren ini. Ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi karakteristik dari model psikoedukasi ini? Ya, jadi pengembangan model ya harus memiliki karakter tersendiri. Harus ya. Itulah yang akan membedakan dengan Model lainnya. Ya, dari sekian banyak dari beberapa karakteristik itu perlu saya sampaikan bahwa model ini adalah sebuah model inovasi baru. Inovasi baru. Mungkin banyak tulisan-tulisan atau jurnal yang terkait dengan psikoedukasi. Tapi untuk pendidikan anak usia dini, ya bagi tim pengembang ini adalah sesuatu yang baru. Ini merupakan model baru. Meskipun Ya. pernah ada tulisan-tulisan ini, tapi ini baru. Ini baru kalau untuk khusus ke pendidikan anak usia dini, ini adalah hal yang baru. Yang selama ini kita ketahui bahwa psiko itu ya atau ilmu kejiwaan itu lebih banyak ke kesehatan. Kesehatan ya benar-benar ya. Psikologi ya banyak ke kesehatan. Nah, coba kita menarik kembali, boleh tidak ya ini jiwa dan mental anak ini diperbaiki. Nah, maka kembalilah bahwa ini merupakan suatu yang baru, inovasi kami ya dalam pengembangan pendidikan anak usia dini. Itu mungkin salah satunya, Pak. Ya. Terus gini, Pak Ulla. Sebenarnya kan pasti prinsip pembelajarannya kan berbeda dengan model-model yang lain. Model yang pernah dibuat atau sebelumnya. Nah, kalau di psikoedukasi ini model prinsip pembelajarannya seperti apa yang Jadi kalau prinsip pembelajaran ya dalam pendidikan anak usia dini itu kita sudah digaris bawahi bahwa semua harus berorientasi kepada anak. Orientasi anak. Ya, semua harus berorientasi kepada anak ya. Anak semua yang melakukannya ya guru akan menjadi fasilitator atau motivator bagi anak-anak itu sendiri. Jadi di sini guru melakukan stimulasi dan anaklah yang menjadi pelaku-pelaku dalam kegiatan-kegiatan main di satuan itu. Itu yang ya jadi semua yang ada semua di model psikoedukasi ini prinsip pembelajaran itu ada pada anak. Iya, betul. Guru hanya menstimulasi anak. Ya, betul begitu Pak. Jadi guru sebagai memfasilitasi, menstimulasi. Iya. Jadi gurunya harus tahu juga dong berarti ya. Iya, gurunya harus paham betul harus ini. Paham betul dengan model ini. Dengan model ini. Kan bahaya kalau misalnya gurunya kurang paham, terus mau diajarkan apa ke anaknya? Ya, betul. Jadi dia harus pahami betul itu. Bagaimana model ini, kemudian bagaimana nanti perencanaan pembelajarannya. Ya, itu akan terkait karena itu yang akan dilakukan oleh guru di satuan-satuan pendidikan anak usia dini. Itu berhubungan dengan pertanyaan saya ini. Apa sih sebenarnya yang bikin model psikoedukasi ini jadi sangat berbeda dengan model lain? Mungkin itu tadi ya. Itu tadi. Dilihat dari karakteristiknya, ya, kemudian prinsipnya, ya, kemudian prinsip ya hampir sama ya dengan model. Kalau prinsip itu kan sudah sudah ada yang ditetapkan seperti itu. Ya prinsip pembelajaran anak usia dini itu hampir sama semua. Nah, cuma dalam pelaksanaan pembelajaran ini sangat berbeda dengan model-model lain. Ya, kalau dulu ada namanya model BCCT, ada namanya model area, ada namanya model kelompok. Nah, untuk model psikoedukasi ini memiliki ciri khas tersendiri dalam perencanaan pembelajaran. Ya, contoh pada penataan lingkungan ya. Jadi di perencanaan pembelajaran itu pada penataan lingkungan maka seorang guru harus menata alat dan bahan main yang mendukung pengembangan mental anak, ya, atau afektif anak. Begitu juga pada kegiatan awal, maka guru mengawali semua kegiatannya itu dengan berdiskusi. Berdiskusi ini nih yang dan mengajak anak untuk mengungkapkan kegiatan mainnya ya, kegiatan main anak waktu di rumah. Ini yang tidak pernah. Jadi semua anak diminta untuk menceritakan kegiatan mainnya. Ini kan selama ini yang terjadi masih membatasi hanya 1-2 anak. Kalau dalam model ini kita mengharapkan semua anak menceritakan, artinya sehingga muncul rasa
percaya dirinya, Iya. ya, untuk mengungkapkan cerita-cerita atau bertemu dengan orang lain, bicara dengan orang lain. Ya, di samping itu bukan hanya guru memberi kesempatan kepada anak, ya, untuk bertanya. Jadi harus selalu dipancing anak untuk diajak untuk selalu dipancing bertanya. Ya, begitu juga mungkin menjawab, begitu juga menjawab pertanyaan. Jadi di sini memang kecenderungannya adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri kepada anak sehingga mental anak ini kuat. Iya, kuat. Di sini nih intinya. Selama ini karena ketika mental anak kuat, maka dia tidak akan merasa dia bisa berinteraksi di mana saja dengan siapa saja. Dengan siapa saja itu. Kemudian jadi ini Pak Ulla ya, model ini ternyata banyak bisa menstimulasi anak untuk kemampuan berbahasa juga, kemampuan anak untuk berani. Biasanya kan ada anak yang tidak berani mengangkat tangan atau tidak berani menjawab pertanyaan atau tidak berani bertanya. Ya kan biasanya itu anak sebenarnya anak itu rasa ingin tahunya kan tinggi. Betul. Nah kalau tidak memiliki mental yang bagus misalnya, pasti dia akan cenderung tidak akan bertanya tentang apa yang dia tidak tahu ya. Dengan adanya model ini, itu bisa merangsang anak untuk berani bertanya, jadi menjawab. Makanya di sini sudah jelas dalam perencanaan pembelajaran itu guru harus memberikan dan malah meminta kepada anak untuk bercerita, untuk bertanya, untuk menjawab sehingga akan muncul rasa percaya diri dari anak sehingga mental anak itu ya tidak lagi seperti kemarin-kemarin ya yang hanya pengetahuannya saja yang bagus. Ya, tidak bisa dipungkiri. Kalau di pendidikan kita itu pengetahuan anak-anak kita itu cepat berkembang. Terkadang juga begini, Pak Ulla, orang tua itu lebih cenderung ke pengetahuan anak. Kalau misalnya anaknya sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, itu sudah dianggap hebat lah. Ya, inilah hal-hal inilah yang kita perlu beri pemahaman kepada orang tua bahwa tidak anak itu bisa berhasil ketika tiga aspek tadi seimbang. Begitu juga dengan gurunya, itu aspek kognitifnya, pengetahuannya ini yang selama ini, kemudian psikomotoriknya, fisiknya anak-anak melalui kegiatan bermain itu, kemudian afektifnya. Iya, artinya emosional anak, mentalnya mental anak ini yang mau dibangun. Iya. Jadi saya masih banyak pertanyaan ini Pola ya. Iya. Terus gini, ini menarik sekali ini Sobat PAUD, narasumber kita ini memberikan kita banyak informasi terkait model psikoedukasi. Jadi mumpung ada di sini kita tanya-tanya. Nah, terus ini sebenarnya kan ini harus ada ukurannya. Harus ada tolak ukur. Kapan model ini dianggap baik atau dianggap bisa digunakan atau dianggap apalah gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi tolak ukur ini Pak Ulla? Iya, jadi kalau bicara dulu kapan model ini bisa digunakan, itu berarti kita akan bicara masalah apakah model ini nanti tervalidasi. Kalau untuk bisa digunakan ya. Jadi ada dua. Yang kedua, bagaimana dengan anak itu sendiri, berarti ada indikator-indikator yang harus dicapai dalam model ini. Nah, kalau tervalidasi, maka model ini memiliki rangkaian uji coba. Uji coba konseptual yang kemarin di Maros. Ya, kita sudah melakukan uji coba konseptual di Maros yang melibatkan sampai 40 guru dan tenaga pendidik atau tenaga pendidikan, kepala sekolah ya, untuk melihat secara semua perangkat model ini, mulai dari modelnya itu sendiri, kemudian buku panduannya, karena kami akan melahirkan sebuah buku panduan pembelajaran psikoedukasi. Buku panduan yang di dalamnya itu sudah jelas bagaimana perencanaan pembelajaran. Jadi gurunya tidak perlu dimudahkan dengan panduan ini. Nah, di situ harus ada indikator apa yang mau dicapai. Benar, itu harus jelas apa yang mau dicapai. Maka berdasarkan kajian-kajian itu tadi,
Maka indikator-indikator yang ingin dicapai dalam model ini adalah salah satunya berkembangnya bakat anak. Kemudian anak mudah bergaul. Tadi kan sudah ya, setelah kalau dia diberi kesempatan akhirnya berani. Dia kemudian memiliki kepercayaan diri. Dia percaya diri. Iya, ini yang sulit yang selama ini anak sering susah untuk percaya diri sehingga harus masih tergantung kepada orang tuanya, tergantung kepada keluarganya. Masuk SD? Ya. Ditunggu sampai pulang. Ya, betul. Begitu juga ya, memiliki kemampuan beradaptasi. Ini setelah model ini memiliki. Jadi anak-anak itu nanti setelah masuk SD kan dia mampu beradaptasi dengan cepat ya, dengan temannya, dengan gurunya, dengan siapa saja yang ada di lingkungan sekolah itu. Jadi ada 12 indikator yang ada dalam model ini. Dan tahapan ini sudah dilalui di model psikoedukasi ini. Iya, ini sudah kita pada tataran uji coba operasional. Itu kita lakukan di Jeneponto. Jadi di Jeneponto itu kita mencoba melakukan uji coba operasional terhadap 3 satuan. Yaitu di Satuang, di TK Belai Kasih, di TK Pembina Kabupaten, kemudian di TK Pembina Turatea. Jadi ada 3 lokasi titik yang kita sudah uji cobakan. Kita sementara sementara tahap uji coba dan insya Allah akan rampung dalam bulan ini. Nah, perlu dipahami teman-teman bahwa antusias dari para satuan-satuan menerima model ini sangat bagus, sangat baik ya. Mereka sudah melakukannya sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang kita berikan ya, sesuai dengan model ini. Kan ini diuji cobakan di Kabupaten Jeneponto. Ya, betul. Apa pertanyaan saya, maksudnya model ini berarti tidak harus di Jeneponto kan, bisa digunakan di mana saja berarti ya? Iya, betul, Pak. Nah, jadi namanya uji coba ya, kita melakukannya hanya ke di Jeneponto untuk uji coba operasionalnya itu, tapi hasil dari uji coba ini kita bisa mudah-mudahan ya bisa mewakili seluruh kebutuhan satuan-satuan untuk bagaimana anak-anaknya bisa dipersiapkan memasuki jenjang persekolahan ya. Jadi ini kemarin walaupun konseptual di Jeneponto, konseptualnya di Maros. di Maros. Ya, tapi kita juga sudah melakukannya melalui pembelajaran terhadap anak. Nah, perlu saya sampaikan teman-teman bahwa dengan situasi BDR saat ini itu memang sebuah juga keterbatasan. Ya, karena BDR makanya kita jaga jarak. Ya, betul. Ya, ini udah semeter ini. Ya, karena harus begitu. Jadi perlu dipahami bahwa ada protokol-protokol kesehatan. Begitu juga kami melakukan uji coba itu melalui protokol kesehatan. Ya kan uji cobanya ini masih di masa pandemi, masih harus memenuhi protokol. Ya, cuma kalau di Maros memang semua dalam bentuk BDR. Kalau di Jeneponto ini karena ada kebijakan boleh luring, tapi membatasi anak-anaknya. Oh, begitu. Ya, yang ikut. Jadi meskipun ini di masa pandemi ini tetap bisa jalan. Iya, bisa. Tetap bisa jalan. Jadi kami juga sudah membuat perencanaan pembelajaran untuk anak-anak yang BDR. Ada. Jadi ada perencanaan pembelajarannya untuk anak yang BDR. Tatap muka ada. Ada juga yang tatap muka. Jadi itu. Ini. Jadi kemarin itu yang BDR perencanaan pembelajarannya itu guru memberikan kepada orang tua. Ya, kalau yang tatap muka langsung ya guru yang melaksanakannya langsung. Oke. Ini luar biasa ya. Jadi model ini tidak hanya mengakomodir untuk tatap muka, tapi ternyata dia juga bisa digunakan untuk yang belajar dari rumah ya. Ya, betul Pak. Nah, terakhir ini Pak Ula ya, sebelum kita akhiri acara kita. Terus bagaimana respon dan tanggapan masyarakat terhadap model ini? Terus begini juga, pasti sobat PAUD yang menyaksikan acara ini pasti akan ada pertanyaan juga nih. Misalnya, betul.
saya suka dengan model ini gitu. Ya. Ini bisa diadopsi untuk misalnya ada teman-teman sobat PAUD yang saya mau model ini. Oh, saya iya, mau iya, iya. menggunakan model ini di sekolah saya misalnya. Ya, Itu, boleh. itu gimana, Pak? Ya, jadi ya respon masyarakat itu ya kami belum bisa terlalu banyak berbicara ya. Namun yang kami sudah lakukan itu bahwa beberapa satuan PAUD itu sudah menggunakan walaupun dalam bentuk uji coba. Masih uji coba. Ya, walaupun dalam bentuk uji coba. Jadi itu kita sudah lakukan ya, seperti saya sampaikan tadi. Nah, kalau ada satuan-satuan PAUD, ya ini kan sering ketika melihat bahwa wah model ini lebih bagus kita pergunakan dari model-model lainnya. Panduannya kan jadi ini lebih memudahkan, maksudnya meskipun tidak bertemu langsung dengan tim pengembang. Ya, betul. Ada buku panduan yang bisa digunakan untuk bagaimana mengaplikasikan model ini di satuan-satuan PAUD. Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Bisa? Ya, jadi bisa saja. Itu bisa saja jadi model ini, namun perlu dipahami bahwa kami nanti bisa menyebarkan model ini ketika sudah melalui tahapan akhir, yaitu tervalidasi dengan baik. Ya, jadi bagi teman-teman mungkin ya sobat PAUD dimanapun berada, ya boleh di-download juga ini di web. Oh, jadi nanti kalau sudah selesai boleh. bisa di-download di website. Iya, bisa di-download di websitenya BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan. Karena apapun yang kami hasilkan itu adalah merupakan tanggung jawab kami selaku pamong belajar di BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan. Jadi boleh di-download di sana. Oke, Pak Aminullah SPD MPD, terima kasih untuk waktunya. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman, buat sobat PAUD yang terus menyaksikan acara ini, kita ada giveaway, ada buku saku untuk 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di link nanti, bisa dilihat di bawah. Terus di buku ini ada banyak buku saku terkait bagaimana sih cara belajar dari rumah, bisa dilihat di sini. Teman-teman di sini banyak sobat PAUD buat pemerhati PAUD dan semua di sini banyak isinya ini seperti yang di depan ini juga ada 12. Ada 12 isinya. Pokoknya ini sangat berguna untuk sobat PAUD yang mungkin banyak berkecimpung di pendidikan anak usia dini. Nah, daftarnya ada banyak di sini. Nanti kalau misalnya di Zoom kelihatan. Oke. Salah satunya ada bermain karya seni, bermain bahasa di rumah, bermain musik, gerak, ada orang tua murid, terus membangun komunikasi, terus ada penilaian perkembangan, ada pengasuhan, ada media daring, dan banyak lagi. Oke, buat yang ingin mendapatkan buku ini, kalian bisa linknya ada di bawah, menjawab pertanyaan kami, kita siapkan ada 5 buku setiap episode. Oke? Baik, terima kasih Pak Aminullah sudah menyempatkan waktu. Sama-sama, sangat Pak banyak Adnan. informasi yang kita dapatkan hari ini, banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak pengetahuan sebenarnya bagaimana sih model itu, terus tahapannya seperti apa, tujuannya seperti apa, prinsip pembelajaran seperti apa. Terima kasih banyak Pak. Nah, buat Sobat PAUD, kalian bisa menyaksikan acara ini di YouTube channel kita di BP PAUD Dikmas Sulawesi Selatan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru terkait apa saja di BP PAUD Dikmas Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye-bye.